Aulia merasakan dinginnya lantai interogasi menembus ragamnya. Matanya menatap berkas kasus, sebuah daftar orang hilang yang terasa terlalu panjang. Frustrasi membalut benaknya, menyadari keengganan institusi bergerak. Sebuah dorongan moral membisikkan bahwa ini baru permulaan. Kasus gadis remaja yang menghilang tanpa jejak di pinggiran kota dianggap sepele, namun ada kejanggalan pada laporan saksi mata. Aulia mencatat kontradiksi kecil, sebuah kerutan tipis muncul di dahinya. Naluri tajamnya merasakan ada yang tidak beres, tersembunyi di balik kesederhanaan kasus ini. Ruang rapat terasa pengap. Atasan Aulia, Komandan Haris, dengan cepat menyimpulkan kasus sebagai pelarian remaja biasa. Suara Aulia yang tenang mencoba menyuarakan kejanggalan, namun diabaikan. Tatapan Komandan Haris dingin, seolah tak ingin ada riak dalam ketenanan. Aulia diam-diam melanjutkan penyelidikan. Ia mengunjungi rumah korban, sebuah gubuk reyot di perkampungan padat. Ibunda korban memeluk erat foto putrinya. Air mata membasahi pipi keriput. Kesedihan itu menguatkan tekad Aulia, mendorongnya menembus keraguan dan tekanan. Informasi yang Aulia kumpulkan semakin mengarah pada pola. Beberapa gadis muda lain dari area yang sama juga menghilang dalam bulan-bulan terakhir. Sebuah pola mencurigakan mulai terbentuk, menyisakan pertanyaan besar tentang alasan dibalik kemiripan nasib mereka. Malam itu, Aulia pulang ke rumah sederhana, pikirannya penuh teka-teki. Luka masa lalu tentang ketidakadilan kembali muncul. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, sorot matanya menunjukkan tekad kuat. Dia berjanji tidak akan membiarkan kebenaran terkubur. Aulia menemukan jejak kendaraan mencurigakan di dekat lokasi hilangnya korban terakhir. Plat nomor mobil itu sekilas terekam dalam ingatan saksi, membawanya pada nama seorang pengusaha lokal yang cukup terpandang. Sebuah firasat buruk merayap dalam dirinya. Ia mencoba mengakses lebih banyak data, namun sistem komputer unitnya mendadak lambat dan file-file terkait kasus menghilang. Frustrasi Aulia memuncak. Ada kekuatan tak terlihat yang mencoba menghalangi penyelidikannya, membuat langkahnya semakin berat. Seorang rekan senior yang biasanya ramah, kini mulai menjaga jarak. Tatapan mata mereka menunjukkan kecurigaan, seolah Aulia telah melampaui batas tak tertulis. Atmosfer di kantor polisi perlahan berubah, dipenuhi ketegangan dan bisikan yang tak sampai di telinga Aulia. Di akhir episode 1, Aulia menemukan bahwa pengusaha yang ia curigai adalah penyumbang dana besar untuk kegiatan sosial kepolisian. Sebuah tanda tanya besar menggantung, apakah institusi tahu atau bahkan melindungi aktivitas gelapnya? Kebenaran terasa semakin keruh. Aulia merasakan tatapan menusuk dari koridor kantor. Atmosfer di markas polisi terasa semakin dingin dan tegang. Ia menyadari bahwa investigasinya telah menarik perhatian yang tidak diinginkan, menempatkannya dalam sorotan tajam dan penuh curiga. Ia mendapatkan laporan intelijen yang samar, menyinggung jaringan di balik kasus gadis hilang. Nama Komandan Haris muncul dalam daftar tamu acara-acara amal yang diselenggarakan pengusaha tersebut. Kecurigaan Aulia semakin menguat terhadap atasannya sendiri. Beberapa berkas penting tiba-tiba hilang dari lokernya. Aulia memeriksa rekaman CCTV, namun kamera di area itu mendadak rusak. Jantungnya berdebar kencang. Ancaman itu nyata, bukan hanya di benaknya, tetapi juga di sekitarnya. Aulia menerima panggilan telepon dari nomor tak dikenal. Sebuah suara berat menyarankan agar ia menghentikan penyelidikan demi kebaikan bersama. Nada bicara yang tenang namun menekan itu membuatnya gemetar, merasa terisolasi dalam perjuangannya. Ia menghubungi seorang mantan detektif, sahabat lama ayahnya yang kini pensiun. Pria itu menyarankan Aulia berhati-hati, memperingatkan tentang cengkraman korupsi di kota itu.
Kekhawatiran Aulia semakin besar, merasa tercekik dalam jaringan bahaya. Aulia menemukan jejak uang mencurigakan yang masuk ke rekening beberapa rekan kerja, terutama mereka yang menentang investigasinya. Ia merasa bingung dan dikhianati. Orang-orang yang seharusnya menjadi sekutunya, kini mungkin menjadi bagian dari masalah. Saat menyelidiki rumah tua yang terbengkalai, Aulia menemukan barang-barang pribadi milik para gadis yang hilang. Sebuah boneka rusak, sisir patah, dan jepit rambut lusuh. Bukti-bukti itu menguatkan dugaannya tentang perdagangan manusia, mempercepat denyut nadinya. Aulia mencoba mencari dukungan dari rekan satu angkatannya, seorang pria yang selalu ia percayai. Namun, responsnya dingin dan enggan. Pria itu bahkan menyarankan Aulia melupakan kasus ini demi masa depan karirnya. Rasa marah dan kecewa melanda. Ia menyusup ke kantor Komandan Haris di tengah malam. Ia menemukan bukti pembayaran transfer uang yang besar dari perusahaan pengusaha ke rekening atas nama sang komandan. Punggung Aulia merinding, kenyataan pahit itu menampar wajahnya. Di akhir episode, Aulia menyadari bahwa Komandan Haris tidak hanya korup, tetapi juga menjadi dalang utama. Keterlibatannya adalah bagian dari jaringan yang lebih besar, memanfaatkan posisi untuk kejahatan perdagangan manusia. Rasa takut Aulia bercampur dengan tekad membara. Aulia merasakan kelelahan mendalam, namun matanya tetap tajam. Fakta yang ia temukan begitu gelap dan menakutkan, melibatkan figur-figur berkuasa. Tangannya gemetar saat ia menyiapkan laporan akhir, menyadari konsekuensi besar dari setiap kata yang ia tulis. Ia menyusun strategi untuk menyampaikan bukti tanpa diketahui pihak lawan. Sebuah pertemuan rahasia dengan pihak berwenang di luar kota menjadi satu-satunya harapan. Aulia beranjak dalam kegelapan malam, membawa serta kebenaran yang memberatkan. Keluarga Aulia mulai menerima ancaman tak langsung, surat anonim, telepon tanpa suara, ban mobil kempes. Ketakutan akan keselamatan orang-orang terkasih menyelimutinya. Hatinya teriris, menyadari harga pribadi yang harus ia bayar. Aulia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa beberapa rekan yang ia hormati terlibat dalam praktek kotor ini, entah karena paksaan atau imbalan. Kepercayaan dalam dirinya terkikis. Ia merasa sendirian di tengah lautan kebohongan. Di sebuah ruangan yang tersembunyi, Aulia membeberkan bukti-bukti, foto, rekaman suara samar, hingga laporan keuangan palsu. Ruangan itu hening, hanya suara penjelasannya yang tegas memecah kesunyian. Kebenaran akhirnya terekspos, meski menyakitkan. Kebenaran terungkap. Jaringan perdagangan manusia yang melibatkan Komandan Haris dan pengusaha lokal terbongkar. Operasi penangkapan dilakukan, mengguncang kota. Namun, pengungkapan ini juga membuka borok institusi kepolisian, memicu kemarahan publik. Aulia menghadapi gelombang kecaman. Ia dituduh mengkhianati institusi, merusak reputasi kepolisian, bahkan dijuluki pencari sensasi. Posisinya sebagai polwan terancam, karirnya hancur. Ini adalah kemenangan yang terasa sangat pahit baginya. Meskipun para pelaku utama ditangkap, sistem korup yang membiarkan mereka berkuasa masih berdiri kokoh. Aulia merasa lelah. Ia telah mengorbankan segalanya, namun perubahan yang ia inginkan terasa jauh dari jangkauan, hanya kerikil kecil di tengah gunung. Beberapa waktu kemudian, Aulia memilih mengundurkan diri. Ia tak bisa lagi berada dalam sistem yang begitu rusak. Ia menjadi sosok yang diakui publik sebagai pahlawan, namun kehidupannya kini sunyi, tanpa sorotan. Ia telah membayar mahal untuk kebenaran. Aulia berdiri di tepi danau, menatap pantulan langit senja. Senyum tipis terukir di bibirnya. Ia telah kehilangan banyak, namun hatinya tenang karena ia tahu telah melakukan hal yang benar.
Kebenaran, meski menyakitkan, selalu menemukan jalannya.